Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan ya materi pokok kita selanjutnya, yaitu tentang laporan arus kas ya. Jadi di sini kita akan berusaha mencoba memahami apa aja sih sebenarnya unsur yang dilaporkan atau informasi apa saja sih yang diberikan di laporan arus kas ini. Lalu dari informasi yang sudah diberikan tersebut, kira-kira kita bisa menilai apa ya dari laporan arus kas. Oke, baiklah anak-anak ya, sekarang kita mulai saja langsung ya. Baik, laporan arus kas ya, itu sederhananya adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber ya, sumber dan juga keluarnya dari sebuah arus kas ya. Kas itu apa sih ya? Kas itu ya, kita sudah tahu semua ya bahwa kas itu adalah sumber daya ekonomi ya yang dimiliki oleh perusahaan ya, atau dalam nama lainnya adalah aset yang sangat liquid ya, sifatnya sangat liquid dan pada umumnya ya itu sudah berbentuk uang ya. Jadi sudah mudah untuk ditransaksikan ya. Jadi karena dia berbentuk uang tunai. Nah, kas itu asalnya dari mana aja ya. Terus keluarnya untuk keperluan apa ya. Nah, itulah yang dilaporkan ya, informasi-informasi yang dilaporkan arus kas ini ya. Nah, laporan arus kas ini itu melaporkan informasi mengenai keluar dan masuknya kas dari 3 aktivitas ya anak-anak ya. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi ini ya. Ini adalah arus kas yang mempotret ya penerimaan maupun pengeluaran ya. Penerimaan itu artinya adalah dari mana asal kas itu ya. Pengeluaran itu adalah untuk apa kas itu dikeluarkan ya. Dan kalau aktivitas operasi ya berarti ya arus masuk dan keluar kas dari ya kegiatan operasional perusahaan ya. Nah, di sini ada dari penerimaan dari pelanggan ya, berarti dari penjualan ya. Pembayaran kepada pemasok ya, artinya dia buat bayar ke pemasok ini untuk beli apa, untuk beli persediaan ya. Yang intinya arus kas ini ya itu mempotret arus masuk dan keluar dari aktivitas operasional perusahaan ya. Jadi ini ya poin utamanya di sini sebenarnya ya anak-anak ya, dari aktivitas operasi ya. Operasi hari apa selama periode perusahaan itu ya. Nah, terus arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini anak-anak ya. Ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan-kegiatan investasi perusahaan. Nah, tapi di sini harus hati-hati ya. Investasi yang masuk ke dalam di sini yang golongan di arus kas aktivitas investasi ini adalah investasi yang investasinya itu memiliki ya umur ekonomi yang panjang ya. Contohnya investasi modal ya. Investasi modal itu seperti membeli aset tetap ya, membeli properti investasi ya. Nah, kalau misalnya investasinya dalam investasi wujud aset keuangan ya, itu adalah pembelian saham ya. Tapi sahamnya juga bukan untuk niatnya di trading ya. Sahamnya ini adalah saham untuk investasi jangka panjang anak-anak ya. Contohnya misalnya kayak perusahaan tuh ya, perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain, mengakuisisinya dengan cara membeli saham ya. Nah, itu contoh investasi saham yang jangka panjang ya, bukan buat untuk trading ya. Itu jadi beda ya, ini harus investasinya ya. Nah, adapun arus masuknya ya, arus masuk dari kegiatan investasi ini ya dari ngejual aset tetap ya, terus ngejual tadi ya aset keuangan saham ya, saham yang berasal dari investasi yang sudah ditanamkan ya. Nah, itu arus masuknya ya. Kalau arus masuk keluarnya ya beli aset tetap, terus beli, kalau di sini beli properti investasi ya. Ini contoh di perusahaan S Hardware ya. Nah, terus aktivitas lainnya ya arus kas yang berasal dari pendanaan ya.
Nah, pendanaan di sini dalam artian adalah sumber-sumbernya itu pertama berasal dari ini ya, dari investor ya. Terus berasal dari hutang ya, pinjaman, meminjam ke bank secara jangka panjang ya, itu pendanaan anak-anak ya. Itu menjadi arus masuk duit kasnya ya. Kalau minjem duit kan dapat uang, kita minjemnya tapi dari mana? Dari bank ya. Entah itu minjem di pasar uang lainnya ya, atau minjemnya nerbitin obligasi ya, atau minjemnya nerbitin surat wesel ya. Intinya adalah liabilitas-liabilitas yang kontraktualnya cukup panjang ya anak-anak ya. Nah, terus di sini juga ada pembelian saham treasury ya. Saham treasury itu adalah saham yang kita terbitin tapi nanti kita beli lagi ya, itu namanya saham treasury ya. Tuh. Nah, ya di sini jelas ya, ada arus masuknya, arus keluarnya ya. Arus masuknya itu ya dari pembayaran. Nih, dari penerimaan dari pihak berelasi ya, penerimaan dari utang bank, berarti ini dia ngutang lagi ya. Nah, kalau ngeluarinnya ya bayar utang bank ya, nyicil utang ya, membayar liabilitas sewa ya, hutang sewa ya. Nah, bayar dividen, ini pengeluaran semua ya untuk aktivitas pendanaan. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang diinformasikan ya dari laporan arus kas, di mana setiap aktivitas itu nanti ada mencerminkan arus masuk dan arus keluarnya ya anak-anak ya. Nah, di sini ya poin yang akan Bapak jelaskan adalah dari informasi-informasi aktivitas-aktivitas ini kita bisa menilai anak-anak ya, menilai kondisi PT S Hardware ini ya, atau kita bisa menilai kondisi perusahaan ya. Pertama ya, kita bisa menilai kinerja ya. Jadi nilai kinerja itu anak-anak ya gak hanya nilainya dari laba rugi aja ya, tetapi dari arus kas ya. Seperti diketahui ya, arus kas itu ya, logika sederhananya kalau dari badan orang ya, arus kas itu ya darah ya anak-anak ya, sumber kehidupan, dimana itu dipompa sama jantung ya. Jadi kalau logika sederhananya, kalau jantungnya lemah, pompa darahnya lemah ya, arus kasnya pun akan lemah ya. Orang itu kalau jantungnya lemah ya dia akan terancam ya anak-anak ya. Apalagi kalau dia ada jantungnya lemah terus punya utang, nah itu bahaya sekali ya, bisa mati mendadak gitu ya. Nah, arus kas itu ya, tadi sudah saya singgung, dia adalah sumber kehidupan dari sebuah perusahaan ya. Dia adalah rajanya ya. Karena apa? Karena untuk beraktivitas, beroperasi, everything is need money ya, membutuhkan uang, fresh money ya. Dan kalau kita fresh money-nya itu asal dari menjual-jual aset, yang aset untuk kita pakai operasional, itu namanya bukan memperoleh arus kas ya, tapi cuman menukar aset jadikan kas ya. Nah, kas yang baik di sini anak-anak ya, yang ingin saya jelaskan adalah kas yang diperoleh murni dari aktivitas operasional ini ya. Jadi salah satu cara kita menilai bahwa misalnya PT AS Hardware ini bagus nggak sih sebenarnya ya, kinerjanya, itu bisa kita lihat dari ini nih, arus kas bersih diperoleh aktivitas operasi. Jadi kegiatan operasionalnya ya, kegiatan operasionalnya perusahaan ini, bisnisnya ya, baik operasional utama maupun lain-lainnya ya, itu dia bisa menghasilkan yang namanya arus kas murni ya. Jadi duitnya ini ada loh nak, logika sederhananya ya, dari kegiatan operasionalnya itu ada duitnya gitu loh ya, dia ngasilin uang gitu. Memang dia bisa laba tapi belum tentu duitnya itu ada gitu ya. Contohnya dari sini nih, S Hardware ini ya, kalau saya bilang dia bagus, kenapa? Karena dia bisa menghasilkan kegiatan operasinya, ada arus operasinya. Dan ini meningkat kalau dibandingkan ke tahun sebelumnya ya. Jadi ada peningkatan. Jadi dia mengenerate kas dari kegiatan operasional itu tumbuh ya. Ada pertumbuhan
Ini lebih besar kan 2020 dibandingkan 2019. Nah, itu bisa kita nilai di sini. Jadi bisnisnya perusahaan ini ya bisa dibilang bisa menciptakan uang gitu ya. Bisa menggenerate arus kas dari operasi. Ya karena arus kas yang baik itu yang asalnya dari kegiatan operasional, bukan ngejual aset sendiri, bukan dari hasil ngutang, bukan berharap dari suntikan dana dari investor, bukan seperti itu. Ya. Kalau perusahaan yang bagus ya dia bisa menciptakan kasnya dari kegiatan operasional hariannya ya. Tuh ya anak-anak ya. Nah, makanya dalam menilai sebenarnya nilai kinerja itu nggak hanya berpatokan doang sebenarnya dari laba rugi doang, nggak anak-anak ya. Tapi kita lihat juga arus kasnya sebenarnya ya. Sebagai contoh nih ya. Bukalapak nih kita pakai yang kemarin ya. Bukalapak ini ya kalau kita lihat dari kegiatan operasionalnya ya, ini minus nah arus kasnya ya. Bahkan tahun sebelumnya juga minus tuh. Tapi tahun 2022 masih mending lah, minusnya kecil ya. 2021 Juninya per Juninya dia minus 750. Kalau 2022 minus 2304. Tapi masih minus ya. Tapi minusnya ada peningkatan ya. Jadi lebih kecil ya 2022-nya. Nah, kalau lihat dari kasusnya Bukalapak ini ya, berarti kalau lihat dari kinerjanya ya masih jelek dong per 30 Juni ini kalau kita lihatnya berdasarkan arus kasnya. Kenapa? Ya karena dia sampai Juni ini ya yang dia peroleh untuk menopang kegiatan operasionalnya itu masih minus. Logika sederhananya ya, dia pembayaran tunai ya untuk keluarnya itu lebih gede daripada penerimaan tunainya ya. Tuh ya, makanya dia minus ya. Tapi lucunya Bukalapak ini ya, dia tuh laba loh. Tuh laba dari periode berjalannya laba ini. Nih, tuh bisa laba kan. Tapi kalau kita lihat dari labanya itu duitnya ada nggak? Nggak ada duitnya. Gitu. Memang asetnya meningkat, tapi asetnya itu bukan dalam wujud kas yang meningkat. Ya. Tapi dari wujud mana? Ya bisa jadi dari wujud dari aset-aset non operasional utama ya. Yang berasal dari apa? Dari investasi bisa jadi. Lah iya memang karena kan dia paling banyak asetnya aset investasi. Itu ya. Jadi kita bisa menilai nih kinerjanya yang pertama ya. Dari arus kasnya ya. Jadi selain lihat jangan tertipu oleh laba rugi, tapi kita lihat arus kasnya juga ya. Arus kasnya bagus nggak dia? Karena logika sederhananya ya kalau kita ini kan ya arus kas ini kayak kalau manusia tuh jantung sama darahnya itu lancar nggak gitu ya. Kalau jantungnya lemah, kalau ini berarti sederhananya ya dia nih kasnya ini ngurang terus. Karena dari kegiatan operasionalnya nggak menciptakan kas gitu loh. Ya. Bahkan dari investasinya pun ya, ini dia masih jor-joran mengeluarkan uang kas untuk aktivitas investasi ya. Pendanaan juga nah, di sini dia pendanaan bayar hutang semua, bayar pinjaman semua di sini. Ya. Nah, ini untuk kasusnya si Bukalapak ini ya. Kalau lihat dari operasionalnya. Nah, jadi pertama itu tadi ya saya bicarakan bahwa untuk menilai kinerjanya ya kinerja melalui arus kas ini kita bisa melihat dari aktivitas operasionalnya ya positif atau negatif ya. Kalau positif berarti dia berhasil menciptakan arus kas ya. Ya setidaknya dia positif dulu deh ya. Berarti dia bisa menciptakan uang gitu loh. Jangan sampai tidak gitu ya. Nah, tapi nanti ya, ini kan kalau S hardware ini kan per tahun ya. Ya mungkin dia karena 1 tahun dia bisa positif. Karena Bukalapak ini masih Juni ya. Nanti kita lihat lagi di akhir Desember ya anak-anak ya. Desember dia positif nggak ya 2022 nanti ya. Ya kita harapannya positif lah ya. Jangan sampai minus ya. Kalau udah minus itu ya berarti sudah jelek ya. Tuh ya. Yang kayak S hardware ya. Dia memang tahun 2020 ini kalau kita lihat dari laba ya, dia memang laba tuh ya laba. Nah laba dan arus kas dari operasional pun ada ya. Nih.
Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kok beda ya Pak ya labanya dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi? Ya beda dong. Karena kan kalau arus kas ini intinya adalah yang benar-benar murni dia secara tunai ya. Jadi udah nggak ada piutang ya. Jadi ini non adanya accrual basis ya, tidak ada aktivitas-aktivitas accrual di sini. Nah, kalau di laba rugi ini perhitungannya masih ada komponen accrualnya ya. Kayak penjualan ini ya nggak tunai doang, nah isinya dia ada penjualan yang masih sifatnya non tunai seperti piutang ya. Tapi kalau sudah arus kas, di arus kas ini sudah murni yang sudah diterima ya, tuh makanya nilainya beda ya. Dan beban-bebannya pun di sini beban-beban tunai, nah pembayaran secara tunai, bukan beban-beban accrual ya. Accrual itu sudah diakui tapi belum dibayar, sederhananya seperti itu ya. Kalau di laba rugi itu ya aktivitas accrual ya, perhitungan bebannya ya. Oke, berikutnya ya, setelah kita bisa menilai kinerja ya anak-anak ya, kita juga bisa dari arus kas ini menilai namanya likuiditas ya. Memang sebenarnya kemarin Bapak sudah ngasih tahu ke kalian ya, melalui aset pelaporan posisi keuangan juga kita bisa menilai yang namanya likuiditas ya, yaitu dengan cara membandingkan total asetnya dibandingkan dengan lancarnya dengan liabilitas jangka pendeknya ya. Tapi di sini ada cara lain kecuali melalui laporan posisi keuangan ya, pembanding dari aset lancar dan hutang lancar. Di sini kita bisa menilai lebih liquid lagi, nah jadi lebih real lagi ibaratnya ya. Itu berdasarkan pada ini tadi, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, jadi murni nih ya. Jadi kemampuan perusahaan murni selama satu periode dalam menciptakan uang tunai kas ya. Itu kita bandingkan ini ya, ini kita bandingkan dengan total rata-rata hutang jangka pendeknya ya. Kita bandingkan dengan total liabilitas jangka pendeknya, tapi rata-ratanya ya. Rata-rata itu dapat dari mana ya? Rata-rata itu hutang di akhir periode ya. Ini ya, mana ya? Ini kan akhir periode nih 2020 yang dilaporkan. Ditambah dengan awal periode ya 2019. Kok 2019 Pak? Ya 31 Desember 2019 itu ya sama aja seperti 1 Januari 2020. Nah, awal periode ya. Makanya kita bisa pakai nih 31 Desember 2019 karena itu sama dengan awal periode ya 1 Januari 2020 ya. Ini kita tambah ya. Ini ditambah ini dibagi 2 ya. Itu nanti jadi rata-rata liabilitas jangka pendeknya. Ini akan kita bandingkan dengan apa? Dengan yang namanya untuk arus kas dari kegiatan operasionalnya ya. Ini. Nah, ini sudah saya coba carikan ya. Nah, ini pakai R hardware ya tadi ya. Rata-ratanya 814 miliar ya rata-rata liabilitasnya nih. Sedangkan arus kas operasionalnya anak-anak ya yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2020 itu adalah 1.538 miliar ya. Berarti di sini ya anak-anak ya. Di sini sederhananya tingkat likuiditasnya yang diperoleh adalah 1,8 ya. Ini dibagi ini ya. Jadi 1,8. Jadi artinya apa ya? Jadi karena 1,8 ini lebih dari 1 ya, berarti di sini dikatakan cukup liquid ya. Berarti kenapa lebih dari 1 ya, jelas dong. Kas operasional ini kalau ini kan hampir 2 kali lipat dari rata-rata ya kan. Dan ini nilainya hampir 2, berarti hampir 2 kali lipat ya. Berarti kas operasi dia ini yang asalnya dari kegiatan operasional ini ya udah cukup banyak sama 2020 ini kalau dia mau melunasi hutang jangka pendeknya ya. Jadi bisa dibilang ya pembuluh darahnya ini lancar lah sih ya untuk mau melunasi utang jangka pendeknya, insya Allah aman ya. Jadi dia nggak ketar-ketir nyari duit lagi, gali lubang tutup lubang, atau dia ketar-ketir sampai ngejual asetnya sendiri ya, aset
tetapnya atau aset lainnya yang tadinya aset produktif dikonversi menjadi uang kas untuk bayar liabilitas tuh ya bisa aja terjadi anak-anak ya, kalau dia nggak memenuhi uangnya itu nggak punya gitu ya. Nah, itu adalah likuiditas melalui arus kas ya. Jadi lebih liquid sebenarnya, penilaiannya lebih liquid kalau pakai laporan arus kas dibandingkan kita pakai laporan posisi keuangan ya. Yang berikutnya itu adalah ya anak-anak ya, kita bisa menilai fleksibilitas ya. Fleksibilitas perusahaan, fleksibilitas keuangan. Jadi fleksibilitas keuangan ini adalah kemampuan perusahaan ya, dilihat dari arus kasnya atau ketersediaan uangnya yang murni yang berasal dari kegiatan operasionalnya dalam menopang semua hutang-hutangnya ya. Kalau tadi kita hanya hutang jangka pendek aja ya, kalau sekarang ini arus kas dari aktivitas operasional ini mampu nggak sih sebenarnya kalau seandainya dia untuk melunasi semua hutang-hutang perusahaan nih ya, total liabilitas ini ya, rata-ratanya ya sama kayak tadi. Nah, menghitung rata-ratanya sama ya. Nah, ini langsung saja ya kita ini kan. Nah, ini sudah saya hitungkan ya fleksibilitasnya di sini ya. Tahun 2020 akhir periode, 2019 awal periode, rata-ratanya 1 triliun ya. 1,9 triliun. Tapi arus kas operasionalnya yang didapat dihasilkan dari kegiatan operasional hanya 1,5 triliun. Artinya apa anak-anak ya? Kalau kita bandingkan kan 0,77 ya. Jadi dia lebih kurang dari 1 ya. Berarti sederhananya keuangannya si S Hardware tadi itu masih kurang fleksibel ya. Jadi kalau dia hanya mengandalkan dari murni dari kegiatan arus kas operasional ya, jadi dari arus kas operasinya ya yang didapat dari operasi itu masih belum bisa menutupi semua hutang-hutangnya ya, baik lancar maupun jangka panjang ya. Ya, tapi tidak masalah ya, karena di sini dia kurangnya juga masih berapa persen nih ya, 0,77 berarti masih kurang 0,23 lagi ya. Jadi masih sekitar 23% lagi masih kurangnya ya. Nah, tapi itu untuk semua hutang anak-anak ya. Meskipun dia nggak fleksibel, tapi dia kalau kita lihat dari likuiditas jangka pendeknya, dia masih bisa melunasi ya. Karena yang terpenting ini jangka pendek ini ya, yang akan segera jatuh tempo ya. Nah, kalau jangka panjang ini dia nanti bisa secara progresif ya, dari berprogres membayarnya ya. Jadi nggak langsung plak dibayar jangka panjangnya semua enggak ya. Dan dia juga bisa menggunakan aset-aset lancar lainnya, karena kan mungkin kas operasi ini masih di tahun depan mungkin ada lagi piutang yang akan dicairkan, mungkin masih ada ya, persediaan yang akan dijual juga masih ada yang bisa menghasilkan kas, itu juga masih ada ya. Jadi memang dia tidak fleksibel, tapi ya tidak buruk sekali ya, karena masih 0,77 ya, nggak kecil banget lah, hampir mendekati 1 ya. Nah, penilaian berikutnya adalah ini anak-anak, free cash flow ya. Jadi dari laporan arus kas ini ya kita bisa menilai free cash flow-nya. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan, apa Pak free cash flow itu ya? Jadi free cash flow itu anak-anak ya, jadi ketersediaan duit atau uang kas yang didapat dari kegiatan operasi murni, itu uangnya masih ada nggak ya? Kalau seandainya nanti uang dari kegiatan operasional yang bersih dari operasional itu sudah sudah digunakan untuk kegiatan investasi ya, atau pengeluaran investasi sama membayar dividen. Jadi masih ada sisanya nggak sebenarnya ya? Setelah kegiatan operasional murni ya, dapat uang kas terus dipakai untuk kegiatan investasi ya. Investasinya di sini investasi modal anak-anak ya. Investasi modal itu ya investasi dalam seperti membeli aset-aset tetap, di mana aset tetap tersebut untuk menunjang kegiatan operasional ya. Itu masih ada nggak duitnya gitu ya? Masih punya uang nggak sih perusahaan ini ya? Masih punya free cash nggak? Nah, kalau masih ada ya, itu masih bisa digunakan untuk apa ya? Untuk kegiatan produktif lainnya ya, mungkin bisa beli investasi lain ya, investasi keuangan ya, atau bisa didepositokan ya, atau lain-lainnya. Intinya dikelola untuk hal yang produktif ya. Nah,
itu namanya esensi dari free cash flow ya. Jadi ada sisaan ya setelah arus kas dari kegiatan operasional itu digunakan untuk investasi modal ya, pengeluaran investasi modal ya. Nah, kalau lihat dari kasusnya S Hardware ini anak-anak ya, ini ya. Ini kita bisa melihat dia ya, ini coba kita hitung ya. Pertama, aktivitas operasi ini asalnya dari ini ya, jelas ya. Nanti kita kurangkan dengan investasi modal ya, berarti dari arus kas investasi ini ya. Nah, ini pengeluaran untuk investasi modalnya apa aja sih? Nah, di sini dia ada pengurangan perolehan properti investasi, berarti dia membeli properti investasi. Nah, ini adalah pengeluarannya. Terus dia memperoleh aset tetap, berarti dia beli aset tetap. Jadi pengeluarannya ini. Nah, kalau hasil penjualan aset tetap ini bukan pengeluaran, nah ini penerimaan dari aktivitas investasi modal ya. Jadi dia ngejual dapat duit ya. Kalau di sini kita lihat pengeluarannya ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Dan sama dividen ya. Jadi masih ada sisa nggak nanti, ini dikurang ini dikurang ini ya, dikurang ini sama dikurang ini ya. Nih. Coba ini sudah saya hitungkan ya. Arus kas operasi ya, tadi sudah lihat ya asal dari mana, dikurangi ini ya, pembelian aset properti, pembelian aset tetap ya. Nah, ini jadi pengeluaran modal investasinya total dari dua ini ya, lalu kurang dividen. Nah, ini masih ada 1 triliun ya, banyak benar ya sisanya ya. Nah, 1 triliun inilah berarti free cash flow yang dimiliki oleh si PT S Hardware per 31 Desember tahun 2020 ya. Jadi ini akan diolah lagi sama dia untuk dijadikan apa, yaitu nanti tergantung kebutuhan perusahaan ya. Nah, terus kayak mana Pak kalau misalnya kasusnya si Bukalapak tadi Pak? Ya kalau Bukalapak ini anak-anak ya, kalau dia sudah minus ininya, ya sudah berarti sederhana saja. Ya kita nggak mungkin menilai fleksibilitasnya, ya pasti fleksibilitasnya sudah jelek ya. Ya gimana, yang dia dari kegiatan operasional aja minus, masih kurang duitnya untuk menutupi kegiatan operasional utamanya. Ini dia, ya kalau untuk menutupi kegiatan operasionalnya mau nggak mau dia harus dapat dari sini anak-anak. Entah dia ngejual aset lancarnya, aset tetapnya ya. Entah dia di sini melakukan permintaan pendanaan lagi, entah hutang bank, hutang obligasi ya, atau dia melakukan penawaran kepada investor untuk menanamkan modal lagi ya. Jadi kalau di sini kita sudah menjudge dari sini ya, arus kasnya sudah minus. Mau kita nilai apa kalau dia sudah minus ya? Mau kita lihat apanya? Arus free cash flow nggak mungkin ada orangnya aja minus, dia aja kurang ya. Untuk likuiditas ya, kalau dari arus kas operasional ya jelas nggak bisa dia bayarnya, pakai apa dia, nggak ada ya untuk bayar hutang jangka pendeknya, karena arus kas operasionalnya aja nggak menciptakan positif, maksudnya generate cash itu enggak gitu loh ya. Jadi bagaimana ya, kita tidak ya sudah, kalau dari sini ya dilihat dari basicnya, ini fundamentalnya di sini operasional ini ya tuh. Oke, jadi itu ya anak-anak ya yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan tentang apa, menilai atau analisis dari laporan arus kas ya. Ini adalah basicnya saja ya anak-anak ya, nanti ada level advance-nya. Dan nanti kita pertemuan besok kita akan sudah mulai belajar teknik-teknik analisis yang lain anak-anak ya, yang kita pelajari seperti teknik analisis tren ya, teknik analisis rasio ya, itu insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kalian bisa baca-baca ya dari ringkasan yang Bapak berikan ataupun dari referensi lain ya, karena kita untuk memperoleh ilmu itu ya harus membaca ya itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.